10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Putri. Di sini akan menjelaskan materi tentang perilaku sakit, yaitu antropologi. Perilaku sakit itu apa sih? Perilaku sakit adalah segala bentuk sakit tindakan yang dilakukan yang sedang sakit agar memperoleh kesembuhan. Penilaian medis bukan merupakan satu-satunya kriteria yang menentukan tingkat kesehatan seseorang. Penilaian individu terhadap status kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan perilakunya, yaitu perilaku sakit jika mereka merasa sakit dan perilaku sehat jika mereka menganggap sehat. Perbedaan kemampuan fungsional itu ada 3 aspek, yaitu pertama, kemampuan menggerakkan tubuh, mobilitas, kemampuan kegiatan-kegiatan utamanya. Menurut mekanik teori tentang perilaku sakit adalah reaksi optimal dari individu jika dia terkena suatu penyakit. Reaksi ditentukan oleh sistem sosialnya. Perilaku sakit erat hubungannya dengan konsep diri, penghayatan situasi yang dihadapi, pengaruh tugas kesehatan, dan pengaruh birokrasi. Kalian tahu nggak 2 faktor utama yang menentukan perilaku sakit itu apa aja sih? Yang pertama itu persepsi atau definisi individu tentang suatu situasi penyakit. Kedua itu ada kemampuan individu untuk melawan serangan penyakit. Selanjutnya itu ada etiologi suatu penyakit. Apa itu etiologi suatu penyakit? Etiologi suatu penyakit adalah penyebab penyakit itu sendiri yang merupakan inisiator serangkaian peristiwa yang menyebabkan sakitnya penderita. Atau etiologi adalah suatu gambaran mengenai penyebab penyakit, meliputi identifikasi faktor-faktor yang menimbulkan penyakit. Agen-agen penyebab penyakit itu ada 4, yaitu kelainan genetik, ada infeksi bakteri, virus, parasite, jamur. Terus ketiga ada bahan kimia radiasi, keempat ada trauma mekanik. Beberapa penyakit dapat disebabkan oleh campuran beberapa faktor, misalnya faktor genetik dan agen infeksi. Penyebab penyakit dikenal sebagai penyakit yang mempunyai sebab multifaktor. Ada 4 etiologi perilaku sakit. Pertama itu dikenali gejala-gejala atau tanda-tanda yang menyimpang dari keadaan biasanya. Kedua itu banyak gejala serius dan perkiraan menimbulkan bahaya. Yang ketiga ada dampak gejala terhadap hubungan keluarga, hubungan kerja, dan kegiatan sosial yang lainnya. Keempat itu banyak gejala serius dan perkiraan frekuensi dari gejala dan tanda-tanda yang tampak dan persistensinya bahaya. Wajib menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit. Yang pertama itu mengonsumsi makanan sehat dan aktif, berolahraga rutin. Kedua itu tidak merokok dan mengonsumsi alkohol. Ketiga itu cukupi waktu untuk istirahat. Keempat itu stres perlu dikelola. Yang kelima itu jaga kebersihan diri dan lingkungan sekitarnya. Penyebab suatu penyakit itu ada 6. Yang pertama itu pola makan kurang sehat. Kedua itu kekurangan cairan. Ketiga itu stres kepanjangan. Keempat itu kurang tidur. Kelima itu malas mencuci tangan. Keenam itu kurang menjaga kebersihan. Kalau kita kurang bergerak, kita akan menyebabkan penyakit, yaitu pertama ada jantung, penyumbatan pembuluh darah. Ketiga itu hipertensi. Keempat itu diabetes. Kelima itu osteoporosis. Keenam itu kanker usus. Untuk mencegahnya kita harus melakukan aktivitas fisik secara rutin. Apa itu aktivitas fisik? Aktivitas fisik itu apa sih? Aktivitas fisik itu adalah penggerakan seluruh tubuh untuk membakar kalori yang ada di dalam tubuh. Jenis aktivitas fisik itu bisa untuk olahraga. Jenis aktivitas fisik itu kehidupan sehari-hari yang kita lakukan itu yaitu jalan kaki, menyapu, mencuci pakaian, mengepel. Aktivitas fisik bisa dilakukan di rumah juga bisa, tempat kerja bisa, di tempat umum bisa, sesuai dengan kegiatan kita. Aktivitas fisik itu dilakukan secara teratur, paling sedikit 30 menit dalam sehari. Manfaat aktivitas fisik itu paling lama 30 menit. Yang pertama itu mencegah kelebihan berat badan. Kedua itu menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit. Aktivitas fisik itu dapat mencegah kesehatan seperti stroke, penyakit metabolisme, stres, kanker, kecemasan, dan artritis atau kelainan sendi. Ketiga
juga meningkatkan suasana mood. Aktivitas fisik merangsang membuat kita lebih bahagia dan santai. Itu dapat meningkatkan kekuatan otot. Kelima, tidur lebih nyenyak. Di sela-sela banyak pekerjaan kita harus melakukan aktivitas fisik supaya badan kita lebih sehat. Juga sekian dari Anastasia Putri, paparan yang sudah saya sampaikan yaitu perilaku sakit. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.